Yo, what's up people, selamat datang di channel Ice Player. Dan kali ini kita akan kembali bercerita bareng Pak Mardi nih. Anjay, cerita lagi kita nih. Iya dong Pak, BTW duduk aja dong Pak. Gak usah bang, soalnya kalau duduk posisinya jadi gini. Gak apa-apa lah Pak, duduk aja. Oke. Nah, jadi gimana kejadiannya bang? Oke Pak, jadi cerita kali ini kita akan bahas sebuah villager. Wah, gua dong ini. Nah, villager ini bisa dibilang psikopat Pak, karena dia suka membunuh dan dibilang cukup sadis. Kenapa tuh sadisnya bang? Nah, kita masuk nih ke ceritanya. Selang malam, suara yang creepy terdengar. Ada kejanggalan di outpost itu. Village ini gak ada satupun villager. Terdapat banyak villager flash alias villager. Jadi, ada seorang player bernama Ray, dan fun fact, dia itu pemilik channel YT Raiklom Creepypasta. Nah, dia baru spawn nih di dunia Minecraft-nya. Tapi di awal dia spawn, udah ada keanehan nih. Karena di sekitarnya udah banyak drop daging gitu. Drop daging apa kalau boleh tahu? Kalau dari teksturnya sih itu kayak daging babi sama daging sapi gitu, Pak. Oh, Selain itu, ada juga nih yang lainnya, kayak ikan juga pada mati. Seakan hewan-hewan di situ tuh kayak dibunuh seseorang gitu. Nah, dia kan kebingungan, tapi dia katanya nggak takut nih sama hal itu. oke. Oke, dia pun ngelanjutin buat bikin rumah sama tempat mining nih, selayaknya player pada umumnya. Nah, kegiatan buat bikin base pun berjalan dengan normal nih. Dia juga sempat nemu koal sama cooper. Dan dia juga ngelanjutin buat nyari domba dan dia gunain wallnya buat bikin kasur. Ya, seperti biasa, awal-awal pasti akan damai. Enggak juga, Pak. Karena di saat dia udah dapet 2 wall, dia udah nggak nemu nih domba yang lain, padahal dia cuma butuh 1 wall lagi gitu ya kan. Nah, dia pun kesel nih, dan intinya dia ngomongnya gini nih. Jir, cuma kurang 1 wall aja dombanya langsung keisi kayak semua ya Hanjay. Oke, lanjut Pak. Dia kan keluar bentar mau cari domba lagi, tapi kondisinya tuh lagi hujan badai angin ribut Pak. Nah, di tengah-tengah perjalanan, dia juga nggak sengaja nemu drop XP, dan pas diambil ternyata naikin XP sebanyak 4 level. Nah, dia bingung dong, karena 4 level XP itu nggak sedikit, dan itu pun asalnya dari mana gitu loh. Iya sih, bingung juga. Nah, malas mikirin hal itu, dia pun pergi ke tempat mining dan masak beberapa daging, juga lanjut mining. Setelah mining, dia pun naik ke atas lagi, dan ternyata udah siang, cuma masih hujan karena dia belum tidur gitu kan. Dia pun cari domba lagi sambil tergagap lihat tekstur ayam baru gitu ya kan. Akhirnya dia nemu nih domba 1 lagi, dan finally dia bisa bikin kasur. Anjay, akhirnya gak perlu mengurung diri ya. Nah, tapi sebelum dia bikin kasur, dia juga sekalian nih bikin rumah. Ya walaupun sambil disambut hangat sama penduduk setempat. Nah, singkat ceritanya rumahnya pun setengah jadi, walaupun gak ada atap, yang penting ada pintu. Nah, lanjut nih. Di sini dia pun ngelanjutin bikin rumahnya, dan pas lagi dia ngumpulin research, dia pun ngeliat ada villager outpost, tapi dia tetap ngelanjutin rumahnya. Tapi ngerinya di tengah-tengah kegiatan, dia denger nih kayak ada suara aneh yang kira-kira bunyinya tuh gini. What the? Something glitching out or something? Listen to that sound. Kedengerannya kayak glitch sound ya. Ya mungkin emang glitch sound sih. Tapi kok bisa gitu dia tetap santai buat ngelanjutin rumahnya walaupun dengar suara kayak gitu. Ya tapi tetap bertanya-tanya sih itu suara apa gitu kan. Nah, singkatnya kan udah jadi tuh rumahnya. Dia pun lanjut nih cari research buat dekorasi. Cuma menjelang malam, suara yang creepy terdengar Pak. I think most of the time I prefer oak, but we got birch right here. Whoa. Whoa, what the? Oh my gosh, what the heck? Serem bener cok suaranya. Iya Pak, sumpah ini bikin merinding sih. Soalnya aku denger-denger kayak villager yang lagi ketawa jahat gitu loh. Dan dia di situ coba positive thinking kalau itu tuh update terbaru Minecraft mungkin, tapi dia nggak tahu gitu. Ya, tapi masa update jadi horror dong gamenya. Ya, itu sih pikiran dia. Nah, dia sempat terdiam nih, dia lagi mikir. Cuma abis itu dia mutusin buat tidur.
Dan paginya dia takut nih mau keluar rumah. Tapi dia tetap keluar nih. Dan ketika dia keluar rumah, ada beberapa error nih. Contohnya kayak Drowned yang gak nyerang dia, dan Wolf yang bunuh semua pasif mob di sekitarnya. Tapi ya menurutnya itu cuma bug. Jadi dia balik lagi nih ke rumah, ngelakuin hal gabut, dan lanjut bangun tower di samping rumahnya. Nah, saat dia ngumpulin resource buat bikin tower, dia pun bilang kalau dia sempat ngeliat kayak ada sosok hitam nih di awal. Makanya dia mengaitkan hal itu sama suara creepy yang dia dengar. Makanya dia mau cepet-cepet bikin tower, terus dia mau investigasi hal itu. Oke. Ya, dia lanjut bikin tower sampai jadi, walaupun dia tetap ngerasa kalau dia tuh gak sendiri di world itu. Nah, setelah selesai, dia pun tidur nih di tempat mining biar jauh dari hostile mob. Karena kan biasanya kalau ada monster gak bisa tidur nih. Keesokan harinya, dia pun explore dunia dan nemu Wandering Trader. Cuma lelamanya udah pada mati. Nah, dia bingung lagi dong, kok bisa lelamanya mati? Siapa yang bunuh gitu? Biasanya kan cuma bisa dibunuh sama player kan? Gak mungkin mob lain bunuh lama gitu kan? Gak ada kerjaan mereka. Nah, tapi dia gak mau mikirin nih dan balik ke rumah karena pengen bikin kebun beri di sono. Terus dia lanjut nih dek ke rumah dikit dan pengen bikin shield, tapi dia belum punya iron. Makanya dia pergi nih ke villager outpost buat cari iron. Cuma sesampainya di sana, dia sadar kalau ada kejanggalan di outpost itu. Dari mulai pintunya hilang, temboknya ada yang hancur, gak ada satupun villager di situ dan cuma ada drop item, tapi gak ada chestnya. Oh iya, di outpost biasanya kan ada chestnya ya? Iya pak, tapi ini cuma drop itemnya doang. Nah lanjut nih, pas dia ada di atas bangunan outpost, dia pun sadar ada village nih. Dan dia pengen pergi ke village itu. Tapi sesampainya di village, kok ada yang aneh gitu. Apa tuh? Nah, di village ini gak ada satupun villager, Pak. Satu pun gak ada? Iya, satupun gak ada, Pak. Bahkan Iron Golem dan hewan ternak pun gak ada. Tapi ini bukan Abaddon Village karena bangunannya masih utuh semua. Aneh sih. Ya itu, Pak, bikin bingung. Bahkan sampai dia bunyiin bell pun gak ada yang keluar tuh villager. Oke, lanjut. Jadi dia kan ngelooting isi chest nih yang ada di village. Tapi di salah satu barrel terdapat banyak villager flesh alias daging villager, Pak. Anjay, merinding coy, gue ini villager cok. Nah, mungkin Anda target selanjutnya. Dan itu pas banget sama rumah yang isinya stone cutter. Karena stone cutter itu jadi kunci di cerita ini. Nah, dia ngira nih kalau ada yang membunuh dan memotong bagian tubuh villager dan dimasukin di barrel. Tapi dia nggak tahu siapa. Oke Pak, lanjut nih. Pas dia mau keluar nih dari rumahnya, dia denger nih ada suara ketawa jahat itu lagi. What? Okay. Creepy laughing. Karena dia ngerasa seseorang itu mungkin ngawasin dia, dia pun takut dan langsung pergi dari desa aneh itu. Tapi suara itu kayak ngikutin dia gitu. Sesampainya di dalam rumahnya, dia pun naik ke tower buat mantau sekitar rumahnya. Tapi nggak ada apa-apa sih. Karena merasa aman, dia pun ngerapin barang-barang, nutup pintunya pakai dirt, dan mantau lagi di atas tower. Dan di situ dia baru sadar nih, kalau nggak ada hostile mob sama sekali yang spawn di sekitarnya. Bukan hostile mob, malah nggak ada mob sama sekali yang spawn di sekitarnya. Nah, karena penasaran, dia carilah tuh, siapa tahu ada mob yang spawn tapi dia nggak tahu gitu ya kan. Tapi dia nggak nemu, malah adanya dia ngerasa seseorang kayak ngawasi dia. Makanya dia masuk lagi ke rumah dan tidur. Tapi berkali-kali dia tidur, dunianya masih tetap malam. Karena nggak bisa tidur, dia pun memutusin buat bikin tempat persembunyian di bawah kasur buat siap-siap kalau ada sesuatu yang berbahaya gitu. Nah, dia pun lanjut explore nih buat cari tahu. Dan dia ketemu tamu spesial. Dia lari tuh ke rumahnya dan sembunyi di bawah kasur. Dan di situ dia bisa ngedengar kalau ada yang coba ngebuka pintu rumahnya. Tapi dia udah tutup pakai cobblestone. Oh! Something's trying to open my door.
Karena dia pikir sedikit aman nih, dia pun sembunyi sambil ngecek nih, sosok itu masuk ke rumah atau enggak. Dan dilihat-lihat sih nggak ada apa-apa. Rekamannya dipotong sama Ray karena terlalu sadis katanya. Dan ketika dia respon, kondisi rumahnya udah rusak. Dan ketika dia buka chest di rumahnya, isinya daging yang kelihatannya dagingnya sendiri. Di situ juga terdapat bercak darah dan stone cutter yang sama dengan di desa aneh tadi. Yang kemungkinan itu digunakan sama sosok villager yang gak punya kepala buat motong-motong bagian tubuh targetnya. Oke guys, itulah cerita tentang creepypasta villager psikopat ya guys ya. Kalau kalian suka jangan lupa like and subscribe ya guys ya, biar kami makin semangat buat bikin MHS part selanjutnya ya guys ya. Oke, segitu dulu, see you, bye.